Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kansa Aprilia Nurjana dengan NIM P1322035. Di sini saya akan melakukan analisis, yaitu regresi linear berganda, regresi logistik, dan juga mesin learning. Langsung saja kita share screen. Yang pertama, kita akan melakukan analisis regresi linear berganda. Nah, yang pertama kita kopikan data sampelnya ini semua dan buka SPSS, dan pastikan. Sudah kita ubah namanya di sini jadi X1, X2, dan Y. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan untuk labelnya kita kasih nama sesuai yang di Excel tadi, yaitu SEN, SMM, dan juga KP. Dan untuk measure-nya kita ubah ke scale. Kemudian setelah kita lanjut untuk melakukan analisis dengan klik Analyze, dan klik Regression, dan klik Linear. Kemudian pada variabel Y atau KP ini kita masukkan ke variabel dependent. Nah, untuk variabel X dan X1 dan X2 kita masukkan ke variabel independent. Kita klik statistik. Untuk confidence interval ini kita bisa cek plus atau tidak, optional. Kemudian klik model fit dan checklist ke linearity diagnostic. Yang continue dan klik plot. Nah, untuk z-pred atau nilai prediksi ini kita masukkan ke variabel X, dan sheet atau nilai residual kita masukkan ke variabel Y, lalu checklist histogram dan juga normal pivot, klik continue, dan klik save, dan checklist yang standardized, dan continue, lalu oke. Kita tunggu sampai hasil outputnya keluar. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Kita kembali ke data view lagi yang awal. Nah, ini sudah muncul hasil dari variabel residual 1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji n-part test atau Kolmogorov-Smirnov test dengan klik Analyze, dan klik Non-Parametric Test, klik kasih dialog, dan one sample KS. Nah, di sini kita masukkan residual ke variabel list, lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul hasil outputnya. Sini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil outputnya ini. Sebenarnya pada uji asumsi klasik ini ada yang namanya uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini digunakan untuk melihat nilai residual itu terdistribusi normal atau tidak. Bisa kita lihat pada diagram histogram. Ini stress sheet histogram. Nah, apabila gambar dari garisnya ini membentuk seperti lonceng atau gunung, itu bisa dikatakan bahwa penelitian ini terdistribusi normal. Ini kita buka, kita scroll sedikit bawah pada tabel plot. Jika garis atau titik-titik ini menyebar di sekitar garis, itu berarti bisa dikatakan bahwa penelitian ini terdistribusi normal. Dan pada Kolmogorov-Smirnov test ini, hasilnya itu bisa dikatakan normal apabila nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05.
Jadi apabila nilainya itu kurang dari 0,05, itu berarti tidak terdistribusi secara normal. Ya, kita lanjut ke koefisien. Nah, untuk melihat hasil uji multikolonialitas, kita buka pada tabel koefisien. Nah, jika nilai toleran ini pada collinearity statistik itu pada tiap variabel nilainya lebih dari 0,1 dan nilai PIF-nya kurang dari 10, itu bisa dikatakan bahwa data tersebut bisa terbebas dari gejala multikolonialitas. Kemudian pada tabel scatter plot, jika gambar atau titik-titik ini menyebar secara merata dan tidak membentuk sebuah pola tertentu, maka bisa dikatakan bahwa data tersebut terbebas dari gejala heterokedastisitas. Kemudian kita buka model summary. Nah, di model summary ini digunakan untuk menguji hipotesis R-square. Nah, di sini pada nilai R-square-nya itu sebesar 0,253 atau sekitar 25,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel KP itu dipengaruhi oleh variabel SMM dan juga SEM. Dan pada tabel ANOVA ini digunakan untuk menguji simultan atau UGF. Nah, yang mana jika nilai p-value pada nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, maka secara simultan kedua variabel independen yaitu SMM dan juga SEM itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan pada tabel koefisien ini digunakan untuk menguji parsial atau uji T. Nah, pada variabel SEM ini memiliki nilai signifikansi yaitu 0,000 yang mana itu kurang dari 0,05. Nah, berarti secara parsial variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel KP. Dan untuk variabel SMM ini memiliki nilai signifikansinya 0,09 yang mana itu juga kurang dari 0,05. Nah, yang mana itu juga kurang, berarti secara parsial variabel ini memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, yang kedua kita akan melakukan regresi logistik. Nah, ini sudah terbuka tabelnya, datanya. Kita kopikan aja semua data sampel. Dan kita buka lagi ke SPSS. Kita paste. Nah, sudah terlihat datanya, kemudian kita ke variabel view, namanya kita ubah lagi menjadi X1, X2, dan Y. Semuanya kita juga ubah. Untuk labelnya ini kita isi age, gender, dan juga subscribe. Untuk measure ini
dan juga nominal. Nah, pada kolom value, pada label gender kita masukkan value labelnya, yaitu 0 untuk male, kita add, dan 1 untuk female. Lalu klik OK, dan untuk subscribe-nya, untuk value labelnya 0 untuk non-subscribe, dan 1 untuk subscribe. Jika sudah, kita lakukan analyze, dengan klik analyze, lalu pilih regression, dan pilih binary logistic. Masukkan variabelnya ke variabel dependent, dan X1 dan X2 ke covariates. Nah, lalu pada save ini kita checklist probability, group membership, dan juga unstandardized. Lalu klik continue, klik option. Nah, pada option ini kita checklist semua yang ada di statistic and plot. Lalu klik continue. Kemudian OK. Nah, ini sudah muncul hasil output-nya. Di sini ada dua kategori blok, yaitu blok null atau beginning block, yang mana kita itu belum memasukkan variabel independen. Nah, sementara untuk blok 1 atau method enter itu kita sudah memasukkan variabel independen. Untuk processing itu jumlah sampel yang kita uji itu ada sekitar 1345 sampel. Nah, kemudian pada classification table yang ini itu apabila nilai dari presentasinya itu di atas 70, itu sudah bisa dikatakan datanya itu sudah lumayan bagus. Nah, pada variable in the equation ini apabila nilai signifikansinya itu lebih kecil, berarti dia memiliki lebih kecil dari nilai konstan ini. Berarti dia memiliki nilai signifikan yang besar dari variabel subscribe atau konstan ini. Kemudian Hosmer dan Lenshio test. Nah, uji ini akan menentukan apakah modelnya itu cocok atau tidak dipakai pada regresi logistik. Nah, bisa dilihat dari nilai signifikansinya, itu harus lebih besar dari 0,05. Yang ini. Atau setara 3,841. Nah, jika sesuai, model ini cocok untuk digunakan. Oke, untuk model summary, hasil dari variabel age dan gender itu mampu mempengaruhi variabel subscribe sebesar 10,2%.
Kemudian yang terakhir kita akan melakukan analisis yaitu machine learning. Nah, anggap saja di sini kita lagi sebuah perusahaan dan ingin merekrut karyawan dengan menyuruh mereka untuk mengisi kuesioner. Nah, di sini sudah ada 100. Nah, ini sudah ada 100 data yang sudah terisi lengkap, yang artinya sini kami memiliki informasi yang lengkap tentang semua variabel ini, termasuk kinerja pekerjaan mereka. Nah, jadi untuk 100 orang pertama ini merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan kami, yang saat ini yang sudah mengisi kuesioner yang telah saya berikan. Nah, pada nomor 101 sampai 115 ini merupakan karyawan potensial, jadi mereka itu bukan orang-orang yang bekerja di perusahaan saat ini. Makanya mereka tidak memiliki skor penilaian kinerja. Jadi untuk melihat skor penilaian kinerja, kita harus menganalisis terlebih dahulu dengan klik analyze, lalu ke neural network, dan klik multilayer perceptron. Nah, di sini masukkan performa ke variabel dependent dan sisanya kita masukkan ke variabel covariance. Lalu untuk ini kita abaikan saja, langsung klik output dan checklist yang independent variabel, kemudian save itu checklist yang save predicted value, kemudian klik OK. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul hasil output dari machine learning-nya. Kita scroll ke bawah saja dan ini apabila angkanya itu semakin naik, itu semakin meningkat, maka semakin akurat pula variabelnya, dan semakin rendah angkanya hingga mencapai mendekati 0 itu, maka semakin tidak akurat variabelnya dengan memprediksi hasil penilaian kinerja. Dan kita kembali ke data view. Dan terakhir kita akan melakukan analisis machine learning. Nah, di sini sudah ada data dari perusahaan. Nah, di sini juga sudah ada 100 data yang sudah terisi lengkap dari AView sampai performa. Nah, jadi 100 orang pertama ini merupakan karyawan yang saat ini sudah mengisi kuesioner yang telah saya berikan. Nah, dan sisanya dari nomor 101 sampai 115 ini merupakan karyawan potensial yang dimana mereka itu bukan orang-orang yang bekerja di perusahaan saat ini, sehingga mereka tidak memiliki skor penilaian kinerja. Jadi kita harus melakukan analisis terlebih dahulu untuk melihat skor
penilaian kerjanya dengan klik analyze, klik neural network, dan klik multilayer perceptron. Kemudian untuk variabel dependen kita masukkan variabel performa, dan sisanya kita masukkan ke covariates. Lalu ini kita abaikan aja, langsung ke output dan checklist independent variable. Kemudian kita checklist yang save predicted value dan klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Kita scroll ke bawah, buka pada tabel independent variable important. Nah, apabila angkanya atau nilainya itu semakin naik, semakin meningkat, maka semakin akurat pula variabelnya. Dan apabila semakin ke bawah itu angkanya semakin menurun, maka semakin tidak akurat pula dalam prediksi hasil penilaian kinerja. Dan kita kembali ke data view lagi. Ya, sudah muncul variabel prediksi. Tapi karena kita terlalu banyak masukkan variabel, jadi jadi ini kan hasil-analisnya belum akurat. Jadi kita akan melakukan analisis ulang dan menghapus variabel prediksinya ini, dan klik analyze lagi, neural network, multiplayer, dan ini ada covariates ini kita keluarkan semuanya dan sisakan IQ dan juga pengalaman kerja. Nah, sudah untuk ini tetap sama, lalu klik OK. Dan muncul hasil output yang kedua. Kita kembali lagi ke data view. Nah, bisa dilihat ini hasilnya jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Nah, jadi ini bisa langsung dimasukkan untuk skor penilaian kinerja pada 15 karyawan potensial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.